dari jam 12 malam sampai itu sekitaran jam 1 siang di Kagawa. Jauh Soalnya banget emang ya. lumayan jauh. 12 jam, 12 jam. hampir. Itu usia berapa kamu? Jurusannya itu desain auto course atau DKV. Oh gitu. Jadi nanti kalau ada yang mendengarkan ini, terus ada bahasa-bahasa tadi tuh The Cafe pakai bahasa Jepang ya, nanti tolong ditulis. Begitu saya pulang, istirahat setengah jam. Terus? Saya pergi lagi ke tempat itu apa namanya yang logistik tadi, yang Yamato Unyu itu. Sampai jam tergantung kepadatan juga, tergantung banyaknya barang. Biasanya mah sampai jam 5 doang, tapi kalau misalnya lagi padat-padatnya bisa sampai jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Muhammad Raka Al-Ghifari. Raka. Ayo dong ngomong bahasa Jepang dong. Coba ngomong bahasa. Watashi wa Sari desu. Nih. Rumpi Asik yokoso. Kali ini kita ya sahabat Rumpi Asik kedatangan Gen Z nih yang tapi dia sekolah di Jepang dan bekerja juga di Jepang. Nah, kita nanti ingin denger nih cerita-cerita dia nih. Pengalaman-pengalaman selama 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun ini. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun sudah tinggal di Jepang. Tepatnya kota mana? Ada di Prefektur Kagawa, Kota Utazu. Oke, cerita dong awal-awalnya. Kamu lulus SMA langsung ke Jepang tuh, berani tuh? Berani sih. Buktinya sudah terbukti ya. Sudah terbukti hampir 3 tahun. Iya. Lulus SMA nih ceritanya, terus ke Jepang. Oke, pertama kali menginjakan kaki setelah dari bandara Narita. Landingnya Narita kan? Landing di Narita langsung kemana tuh? Landing Narita kita habis itu naik bis malam dari Narita sampai ke Prefektur Kagawa itu. Itu semalaman. Itu kayaknya lupa deh dari berapa jam gitu? Lupa. Kayaknya dari jam 12 malam sampai itu sekitaran jam 1 siang di Kagawa. Jauh soalnya banget emang ya. lumayan jauh. 12 jam. 12 hampir. jam. Itu usia berapa kamu? Terbang dari Jakarta ke Narita, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Narita. Usia berapa tuh? 19 lulus SMA ya. Oke, terus habis itu ceritanya dilanjut yang dari naik bis jam 1 sampai di Kagawa. Itu langsung ditempatkan di mana? Itu apa yang baru datang itu langsung ditempatkan di sekolah, kan sekolah bahasa dulu tuh. Sekolah bahasa dulu ya. Ditempatkan ke sekolah bahasa, terus ada satu sensei pembimbing yang emang kebetulan itu membimbing orang Indonesia ya. Jadi kita dikenalkan sama beliau, dan habis itu kita diarahkan ke tempat tinggal kita masing-masing gitu. Dari Indonesia berapa orang selain kamu, Raka? Dari Indonesia yang kata itu saya berangkat lumayan banyak. Ada kalau nggak salah sekitaran 27 orang. Wah, enak ya bareng-bareng rame-rame. Yeah. Terus sampai di Kagawanya? Sampai di Kagawanya itu setengahnya doang. Sekitar 13 orang ya. Separuhnya. Gitu. Nah, itu sekolah bahasa ya, memperlancar bahasa Jepang di Kagawa gitu ya. Sebenarnya itu masih di Kagawa semua, tapi cuma beda tempat aja. Yang 13 orangnya itu ada di Kota Takamatsu, yang sisanya itu ada di Pulau Sodoshima. Di pulau lain, bukan di pulau utama ya? Bukan di pulau utama. Tapi itu masih masuk wilayah Kagawa. Jadi wilayah Kagawa itu kepulauan, ada perairannya juga ya? Ada. Iya. Oke, di sana sekolah bahasa selama 1 tahun. 1 tahun. Setelah selesai sekolah bahasa, mulai mencari kampus. Ya. Mulai mencari kampus. Nah, mencari kampus. Nah, kampusnya di mana? Di kota mana? Takamatsu juga atau kota mana lagi? Sekarang udah pindah. Sekarang itu saya tinggal di Kota Utazu. Jadi kampusnya juga di Kota Utazu. Iya. Kota paling kecil di Jepang. Kenapa kok kota kecil? Paling kecil kenapa? Maksudnya penduduknya sedikit atau
memang wilayah kotanya wilayah kecil. Kotanya paling kecil di Terus Jepang. penduduknya juga sedikit. Penduduknya juga sedikit. Kagawa itu emang pada dasarnya itu prefektur paling kecil di Jepang. Dan Utazu itu kota yang paling kecil di Jepang. Waduh, perumpamaan itu kayak dusun kali. Nggak ada. Tapi di sana enak sih. Yo ya jelas lah ya, pasti bersih. Bersih. Satu, teratur, disiplin ya kan. Itu pasti. Terus, nah sekarang ngomongin tentang kuliah ya, karena tadi kamu sudah menyenggol masalah kuliah. Kuliahmu di mana tuh akhirnya? Kuliah jadinya saya putuskan di Kagawa Tanki Daigaku. Itu bahasa Indonesianya Kagawa Junior College. Itu bahasa Inggris. Jurusan apa tuh? Saya ambil KA Joho Gakka atau Fakultas Informatika, dan jurusannya itu Desain Auto Course atau DKV. Oh gitu. Jadi nanti kalau ada yang mendengarkan ini terus ada bahasa-bahasa tadi tuh DKV pakai bahasa Jepang ya, nanti tolong ditulis bagian mas editor menerjemahkan. Oke, lanjut lagi itu kuliah DKV. Oh seru dong ya kalau DKV itu. Yeah. Kayaknya memang memang kalau tapi DKV itu tidak hanya belajar tentang menggambar dan macam-macamnya aja ya, Mas ya. Enggak. Dia ini ya, maksudnya global banget ya gitu Yeah. ya. Tapi dirimu senang anime-anime juga nggak? Kalau Maksud dulu- menggambar. Ya. Kalau dulu sebelum berangkat ke Jepang ini emang masih suka nonton atau suka main gamenya, dan kebetulan hobi menggambar juga kan. Jadi saya putuskan ke Jepang, tapi pas udah sampai Jepang itu entah kenapa udah nggak ada minat lagi kayak nonton anime atau baca Kenapa? manga gitu. Kenapa? Kan bukannya di Jepang itu kamu harusnya lebih memperluas wawasanmu tentang anime, tentang macam-macam, tentang game mungkin. Kenapa kok di Indonesia kamu seneng game, kamu seneng anime, seneng baca komik juga, seneng gambar, tapi pas saat kamu tinggal di Jepang malah tidak, itu gimana tuh? Enak apa gimana? Enggak, gimana ya jelasinnya, susah sih. Susah. Jadi emang awalnya saya berangkat ke Jepang itu untuk menekuni cita-cita saya ya dalam seni ya, ilustrasi ya. Jadi sampai ke sana tuh saya kayak fokusnya untuk ini aja gitu, menekuni apa yang saya ingin tekuni, yaitu yang tadi bidang ilustrasi tadi. Dan di sana juga waktunya nggak terlalu luang gitu ya. Saya harus membagi waktu juga buat kerja, buat kuliah, buat latihan gambar. Jadinya walaupun ada waktu luang itu saya jarang banget kayak nonton anime atau baca manga. Saya lebih milih tidur. Oh gitu ya. Yeah. Oke, saya nanya, kamu kan udah nyenggol masalah kerja nih. Kamu kerja di mana? Di sana tuh kerja di mana dan kerja apa? Saya ini kan Ryugakusei, atau kalau bahasa Inggrisnya itu International Students ya. Kalau International Students itu kita itu bisa kerja di mana aja. Kita mau masuk kerjaan jenis apapun nggak apa-apa, karena kita hanya international students, dan itu jatuhnya cuma part time kan, kita jatuhnya cuma part time di sela-sela waktu kuliah. Nah, saya itu bekerja di Yamato Unyu. Yamato Unyu itu kalau di sini tuh kayak JNE. Oh, kurir? Nggak, saya bukan kurirnya. Enggak, maksudnya itu perusahaan antar paket. Ya, antar paket. Tapi saya di bagian logistiknya, pilah-pilah barang gitu. Nah, saya juga ada satu lagi kerjaan di restoran. Jadi kerjaan saya double. Oh gitu. Yeah. Restoran apa? Restoran ini sih, restoran Jepang gitu sih. Memang khusus masakan-masakan. Iya, masakan-masakan Jepang gitu. Oh, berarti bahasamu semakin terasah dengan baik nih, karena memang terjun di dunia kerja. Dunia kerja otomatis bersenggolan dengan orang Jepangnya pasti lebih sering. Iya. Ya kan? Apalagi restoran pelanggannya pasti banyak orang Jepang, dan bahasamu makin keren dong kalau gitu. Iya. Jadi kalau lihat film-film Jepang atau lihat film-film anime nggak perlu pakai teks ya? Nggak perlu. Udah hafal kok. Udah nggak perlu ya. Justru kamu yang menerjemahkan nanti. Iya. Wah seru nih. Terus ngaturnya tuh selama ini masih aman.
antara kamu kerja di perusahaan apa namanya logistik tadi, ya kan? Terus kamu kerja di restoran Jepang dan kamu tuh kuliah gitu. Itu masih termanage dengan baik itu. Masih termanage dengan baik. Itu kerjanya masih ngikutin jadwalnya kuliah ya? Maksudnya kuliahnya pagi, nanti kerjanya malam atau gimana? Iya. Jadi kalau jadwal saya kasih contoh ya jadwal saya nih. Saya hari Senin itu biasanya jadwalnya kerja pertama bangun, kuliah itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, habis itu pulang ke rumah, istirahat bentar. Jam 5:30 itu berangkat ke restoran untuk kerja. Jam 6 masuk. Jam 6 sore nih? Ya. Jam 6 sore mulai masuk resto, oke. Ya, jam 6 sore mulai masuk kerja sampai jam 11 atau 12 malam tergantung kepadatan pengunjung. Semakin weekend semakin rame. Iya, betul. Terus jam 6 sampai jam 12 lah ya. Oke, ambil jam 12. Terus begitu saya pulang, istirahat setengah jam. Terus saya pergi lagi ke tempat itu yang logistik tadi, yang Yamato Unyu itu. Sampai jam tergantung kepadatan juga, tergantung banyaknya barang. Biasanya mah sampai jam 5 doang, tapi kalau misalnya lagi padat-padatnya bisa sampai jam 7. Wih. Ya. Guys, dia nggak tidur. Kerja 24 jam. Bayangkan di Indonesia, hai orang Indonesia apa kabar? Orang Indonesia mah, wah, dia harus membagi waktu tidurnya dengan baik, tidur 8 jam kalau orang Indonesia itu. Dirimu tidur cuma setengah jam atau 1 jam sehari? Itu belum tidur, entar tidurnya. Tadi kan belum tidur, oke, saya dengarkan. Tadi yang pas pulang itu biasanya pulang jam 5. Tapi kemarin tuh sebelum saya pulang ke Indonesia tuh kan lumayan padat tuh ya di Yamato tadi tuh. Jadi saya biasanya pulang kata itu jam 6 tuh. Saya jam 6 pulang, istirahat sebentar, sholat, makan, mandi, terus jam 9 berangkat kuliah sampai 2:30, jam 2:30 baru tidur. 2:30 dini hari maksudnya? Enggak, 2:30 setengah sore. Baru tidur. Bangun sekitaran jam 5. Siap-siap lagi, kerja lagi yang di restoran sampai malam jam 12. Nah, habis itu kerja lagi di tempat yang tadi. Nah, jam berapa kerja yang di tempat yang tadi, yang di bagian kayak logistik gitu? Itu dari jam? Saya bisa atur sesuai kepadatan pas saya kerja di restoran. Soalnya kalau di sana juga lumayan fleksibel jamnya. Kita itu bisa masuk jam 12 atau jam 1 malam. Kalau jam 1 malam sampai jam? Sama, sampai jam 5. 4 jam berarti. 5 subuh. Iya, kalau misalnya barangnya sedikit. Kalau barangnya banyak? Kalau barangnya banyak bisa sampai jam 7. Itu banyak biasanya di hari-hari apa? Maksudnya ada hari perayaan, entah itu kalau di sini kan lebaran. Oh, banyak. Ada di sana tuh paling ini kalau misalnya banyak barang tuh ada di bulan Desember. Oh, Natal. Ya. Mau libur. Bulan Desember. Terus awal tahun. Awal tahun itu kan orang pengen pada libur ya. Jadi karyawan juga pada pengen libur. Terus perusahaan tuh pada ini mencari orang-orang yang ingin part time gitu. Karena barangnya banyak dan karyawan pada libur semua. Oh iya, karyawannya berkurang. Yeah. Oh gitu, jadi kerja 4 jam. Terus kamu jam 5, habis jam 5 balik lagi ke apa ini? Dorm atau apartemen atau kos-kosan atau apa ini tinggalnya? Saya tinggal di dorm sih. Oh, di dorm. Oke, kamu jam 5 balik ke dorm, terus kamu istirahat di dorm sampai jam berapa sebelum kuliah? Kan kuliah pagi juga tuh. Sampai 8:30 lah. Oh, itu tidur? Nggak tidur. Ngapain? Nggak bisa tiduran aja. Terus kamu waktu untuk masak misalnya, kamu masak sendiri? Masak sendiri. Oke, nyuci baju? Ada. Laundry apa sendiri? Sendiri, ada mesin cuci punya kok. Tinggal jemur-jemur ya? Itu mengatur waktunya tuh luar biasa. Bisa dibayangin gak sih guys? Ya, jadi kira-kira tidur berapa jam sehari? 24 jam itu tidurnya berapa jam? Kalau misalnya hari biasa sih 4 jam, 5 jam. Oh, terus kalau hari tidak biasa tuh hari apa? Hari tidak biasa, hari weekend. Kalau misalnya emang mata kuliah lagi banyak tuh, atau kerjaannya juga lagi padat-padatnya, itu cuma tidur 3-2 jam. Gak pernah tidur sama sekali seharian pun pernah kok. Aku tuh ini ya, dulu zaman-zaman dorama.
Kalau sekarang drakor ya, Korea gitu ya. Dulu dorama tuh drama-drama Jepang. Itu di situ memang diceritakan bahwa yang di Jepang tuh sangat-sangat biasa orang namanya kerja hampir 20 jam gitu-gitu. Yeah. Itu saya terheran-heran, dan itu kan banyak tuh cerita-cerita tentang anak kuliahan, terus kerjanya double yang ngantar koran kalau pagi, ya kan. Terus habis itu kerja di supermarket, habis itu kerja apa-apa tuh. Kayaknya mereka biasa kerja double, triple kayak gitu-gitu, biasa kayak gitu. Ini saya baru denger langsung. Kalau itu saya ngeliat di drama ya, di drama guys. Ini saya baru dengar langsung dan lihat langsung pelakunya. Pelakunya bahwa dia kerja juga double, kuliah juga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, ya kan? Bersih-bersih juga kan otomatis ya. Iya, bersih-bersih juga. Gak mungkin kita ngebiarin dorm itu kotor. Kamu pasti gak bisa belajar. Ada pengecekan juga kayak gitunya. Oh, ada pengecekan juga? Ada pengecekan juga. Wah, Jepang luar biasa disiplinnya. Dicek. Kamu anak kos, dicek gak sih kos-kosannya? Pasti nggak ada yang dicek. Oh, diceknya gimana? Maksudnya dicek itu gimana? Cek itu kayak ini bersih atau enggak. Kalau misalnya kurang rapi ya hari itu disuruh dirapiin juga. Kena pelanggaran juga nggak sih? Misalnya udah ini nggak rapi, terus kapan lagi nggak rapi, terus kena peringatan nggak? Nggak kena peringatan sih. Kan emang kita juga bayar lumayan mahal ya. Mungkin emang orang Jepang kan ini ya pengennya rapi. Orang Jepang gitu. Pasti. Iya kan. Kebersihan nomor satu. Disiplin pula. Soalnya kalau misalnya berantakan gitu nanti takutnya ada furnitur yang rusak atau gimana. Nah kalau itu kita kudu ganti rugi. Lebih mahal jatuhnya. Kayak gitu. Jadi kamu terbiasa nih selama 2 tahun sudah terbiasa hidup dengan satu bersih. Iya. Ngeliat kamu pulang ke Indonesia, bagaimana coba diceritakan pertama kali melihat Indonesia kembali, tanah kelahiranmu? Kaget sih. Kagetnya karena kotor ya. Kotor. Kok ini sampah gak ada yang bersihin sih di jalan. Kalau di sana pungut aja langsung sampah kan ya. Maksudnya ada satu bungkus gitu, ambil langsung kan, ditaruh di tong sampah atau apa gitu kan. Kalau di sana tuh gini lucunya tuh gak ada tong sampah lah. Karena orang udah menjaga kebersihan masing-masing. Karena orang menjaga kebersihan masing-masing. Walaupun kayak orang kayak makan snack di jalan gitu, mereka ditaruh di kantung celana atau ditaruh di tas gitu sampahnya. Di sana tuh nggak ada tong sampah sama sekali. Jadi memang sampah yang makanan yang kamu makan bungkusnya tuh tanggung jawabmu. Istilahnya kayak gitu kan? Buang di rumahmu sendiri. Buang di rumahmu sendiri, bukan buang di fasilitas umum ya. Jadi fasilitas umum nggak ada tempat sampah sama sekali. Nggak ada. Jarang banget. Jadi kalau piknik itu tidak ada tong-tong sampah di sana. Nggak. Kita bawa sendiri sampahnya pulang ke rumah. Sampai di rumah kita pilah lagi sampahnya. Oh, dipilah tuh kering, basah, atau sampah apa yang dipilah? Kalau di sana itu ada berapa? Ada sampah bisa terbakar, sampah tidak bisa terbakar, sama botol plastik, kaleng-kalengan, dan benda-benda berbahaya gitu. Oh, jadi dipisah semua. Oh, dipisah. Kayak beling gitu ya? Iya. Pecah-pecahan itu nggak boleh disatukan. Bahkan kayak kayak logonya minuman botolan itu sama tutupnya minuman botolan itu nggak boleh di tempat yang sama. Oh, jadi tutup sendiri? Tutup sendiri. Itu yang logonya itu, yang plastiknya itu juga sendiri. Si botolnya itu juga sendiri. Oh, jadi logonya tuh dikeletek dulu? Iya, harus dikeletek. Oh, begitu. Karena apa kok diatur seperti itu? Nggak tahu saya juga. Mungkin pokoknya aturannya seperti itu ya. Kita harus menjalankan. Tapi kalau kita melanggar? Kalau melanggar ya, kalau misalnya nggak ketahuan ya nggak apa-apa sih. Kalau ketahuan? Kalau misalnya ketahuan ya pasti kita didatengin oleh pihak yang ngurusin sampah itu. Biasanya itu kalau enggak si owner dari apartemen si owner dari apartemen itu datang ke tempat kita. Terus ini nanya, ini sampah dari sini bukan? Kita disuruh buat yang benar gitu buangnya. Saya teman saya pernah kayak gitu. Oh gitu. Langsung kena peringatan ya? Iya, pas baru datang tuh teman saya pernah kayak gitu. Kayak gitu. Itu benar-benar padat. Jadi
Kalau jadi ini ya saya bercerita itu karena bukan pengalaman pribadi tapi hanya melihat-lihat di drama gitu ya, drama Jepang gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau di drama itu ada orang Jepang tuh sampai teriak-teriak karena dia stres pekerjaan, itu bener nggak sih? Bener karena sih. pekerjaan kan full begitu ya. Kadang sampai dirimu bercerita 20 jam tuh beraktivitas di luar rumah itu ya. Yang 4 jam atau 3 jam baru tidur di rumah. Nah itu kan ada tuh tingkat-tingkat depresi dan tingkat-tingkat stres yang tinggi di Jepang gitu. Nah, ada cerita lagi nih masalah itu. Silakan. Gara-gara tingkat depresi dan bunuh diri di Jepang itu semakin tinggi, sekarang itu ada kebijakan baru. Pekerja itu hanya boleh kerja 40 jam per minggu. Dan international students atau ya orang-orang yang part time itu hanya boleh kerja 28 jam per minggu. Jadi dibatasin. Dan kalau misalnya kita atau perusahaan itu melanggar dua peraturan tersebut, perusahaannya bisa langsung ditutup sama pemerintah Jepang. Oh, keras ya? Langsung tutup maksudnya? Karena yang tadi itu, yang tingkat depresi dan juga bunuh diri yang meningkat terus, jadinya ada peraturan seperti itu. Tapi ini apa namanya? Hidup di Jepang itu nggak tahu ya apakah itu merata di seluruh kota-kota Jepang ya. Itu ini nggak tinggi nggak maksudnya kita untuk membeli makanan harganya gitu loh. Beli kebutuhan termasuk harganya tinggi nggak di situ. Ya, jadi mereka kan maksudnya bekerja keras, bekerja sampai 20 jam sehari gitu ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan itu kan. Otomatis kan ya. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang harganya melangit tinggi di situ. Untuk beli rumah aja mereka istilahnya harus menabung sekian lama dan bekerja keras gitu. Nah, itu saya tanya, harga di sana tuh termasuk harga yang tinggi nggak di sana untuk kebutuhan pokok? Untuk kebutuhan pokok sebenarnya harganya itu nggak terlalu tinggi sih. Yang bikin kita itu uang kita itu habis itu di pajak, bukan di kebutuhan pokok. Pajak. Jepang itu banyak banget pajaknya. Bahkan kita yang international student sekalipun kena pajak. Kalau saya itu bayar pajak kesehatan. Pajak kesehatan itu saya bayar. Dan itu lumayan nguras. Lumayan nguras kantong. Ini besar sekali, 30% sampai? Enggak sih. Saya juga kurang ngerti sih cara ngitungnya gimana. Tapi potongannya banyak lah pokoknya. Tapi potongannya banyak. Luar biasa. Sebenarnya itu membuat ngenes istilahnya kalau orang sini ya. Udah kerja sebanyak udah kerja segiat itu gitu ya. Terus penghasilan dipotong pajak yang lumayan. Bikin uang habis itu kayak sebenarnya bukan kebutuhan pokok sih. Kayak bayar sewa apartemen, bayar biaya gas, bayar gas apartemen itu, terus biaya air apartemen, biaya listrik apartemen, terus bayar yang kayak kartu internet kalau yang punya internet kan, dan juga yang tadi pajak kesehatan gitu. Itu yang tinggi. Itu yang bikin uangnya habis. Jadi kalau boleh tahu orang Jepang kerja 20 jam terus pengeluarannya juga besar karena biaya hidup tinggi gitu ya. Itu healingnya gimana tuh? Kan sehari cuma 4 jam dia tidur. 4 jam lah istirahat, bukan tidur ya, istirahat. Kalau saya sih nggak tahu ya orang lainnya. Tapi kalau saya sendiri, itu kan saya padat banget tuh kalau misalnya weekday. Itu saya sengaja dipadatin weekday biar Sabtu Minggunya itu saya libur. Jadi saya healingnya Sabtu Minggu. Healingnya apa kalau boleh tahu, dirimu dan teman-teman dan umumnya orang Jepang di Kagawa? Kalau saya sih lebih ke tidur aja. Oh, tidur. Soalnya emang kan jarang di rumah. Memang kurang tidur ya. Kurang tidur, jarang di rumah juga. Jarang di rumah. Nah, jadi saya pengen puas-puasin waktu aja di rumah kayak bersih-bersih juga gitu. Itu termasuk bagimu udah healing ya? Iya. Membersihkan kamar. Iya, itu healing. Mencuci semua, terlihat semuanya bersih, celing gitu ya. Itu healing banget ya. Karena kadang-kadang sepulang kerja belum sempet ya. Belum sempet, capek banget kan. Dan juga pasti masih ada jadwal yang lain juga. Belum ngerjain tugas kuliah. Nah itu juga. Kalau misalnya ada tugas kuliah saya lebih ngerjain di ini sih, di kampusnya. Langsung ke perpus dikerjain di. Soalnya kalau misalnya pulang ke rumah itu takutnya
udah capek bawaannya kan, pengen istirahat dulu karena emang selanjutnya ada kerjaan lain atau gimana gitu. Jadi sebisa mungkin saya kerjainnya di kampus. Kalau warga setempat, warga Kagawa itu healingnya kemana mereka? Gimana ya? Ya itu ada ke pantai mungkin atau kemana? Ya. Suka alam nggak sih orang-orang sana, misalnya nongkrong di pantai gitu, atau ke gunung? Tergantung orang-orangnya sih, tapi di Kagawa juga banyak kok tempat rekreasi gitu. Salah satu yang terkenal di Kagawa itu ada Ritsurin Koen. Ritsurin Koen itu salah satu tempat wisata yang ada di Kagawa. Ya. Taman Ritsurin. Ritsurin itu berupa taman kayak taman kota gitu ya. Maksudnya dia ada untuk danaunya, untuk duduk-duduknya gitu ya. Gambaran-gambarannya kayak gitu. Tapi itu kayak taman ini sih jatuhnya tuh. Kayak bukan taman umum gitu. Kayak masuknya tuh harus bayar gitu. Oh, jadi bukan kayak taman kota berarti ya. Memang taman khusus untuk seperti kalau di sini perumpamaannya kayak Kaliurang kali ya. Taman Kaliurang kayak gitu. Oke, ini pengen tahu juga kebiasaan orang Jepang healingnya. Apakah juga mereka ini misalnya pulang kantor atau minum-minum gitu, makan. Iya, kayak gitu. Makan kayak makan daging sambil minum gitu. Iya. Oh, itu salah kayak satunya. Gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi mereka mabuk tuh hal biasa dong. Biasa. Di jalanan. Saya kalau misalnya berangkat kerja yang ke tadi yang Yamato itu, saya nggak ini kok, nggak kaget kok kalau ngeliat orang geletakan di jalan gitu. Subuh-subuh ya? Iya, pagi. Itu yang dirimu kan kerja yang ini ya, yang Yamato itu yang logistik itu ya? Yang logistik itu. Yang logistik itu. Itu kan pulangnya jam 5 tuh. Itu ngelihat orang tidur-tidur di jalan. Pas berangkat juga, pas jam 12 atau jam 1 berangkat juga banyak. Itu aman ya? Maksudnya jalan malam-malam gitu aman ya sejauh ini? Oh, sejauh ini aman kok, nggak ada apa-apa. Naik apa kalau ke tempat kerja yang dini hari itu? Naik sepeda ke goes. Oh, goes. Ya. Terus ke kampus? Goes juga. Ke restorannya? Goes juga. Oh, jadi kemana-mana goes? Kemana-mana. Tapi kendaraan umum banyak di sana? Kendaraan umum juga banyak sih. Ada bus juga ada, kereta juga ada. Kendaraan bermotor yang pribadi gitu orang-orang pakai masing-masing, misalnya motor. Kalau di Jogja ini kan banyak banget yang pakai motor. Kalau di Jepang itu banyaknya orang pakai mobil, bukan pakai motor. Oh gitu. Karena padahal bukannya Honda dari Jepang, nah, Yamaha juga dari Jepang, Suzuki juga dari Jepang. Kok bisa? Kenapa orang Jepang nggak mau pakai motor? Saya juga kurang tahu, tapi saya udah pernah ngerasain dan mungkin saya bisa ngerti kenapa orang-orang lebih milih pakai mobil daripada motor. Karena cuacanya yang ekstrim. Saya pernah yang katanya itu dibonceng sama teman saya naik motor ya. Nah itu pas musim dingin saya naik motor itu ini perih banget, mata perih banget, kulitnya serasa jadi kayak mau pecah gitu. Jadi nggak aman ya pakai motor itu ya, terutama pada musim-musim yang ekstrim ya. Dan pas musim panas juga kalau naik motor, waduh lebih panas banget. Wah itu manggang, terpanggang hidup-hidup kalau gitu. Jadi tapi kalau sepeda juga bukannya ini lebih ini juga bahaya juga kalau ekstrim. Kan kalau sepeda itu kita kan ngegoes nggak terlalu kencang tuh, jadi kita nabrak anginnya juga nggak terlalu ini. Oh gitu. Iya, itu yang bikin sakit itu. Sakit banget ya kalau musim dingin itu. Kalau musim dingin itu ketabrak angin dingin itu sakit banget. Iya. Oh gitu. Kalau yang belum terbiasa gitu mungkin bisa kayak pengang gitu kupingnya atau matanya perih gitu. Kayak gitu. Kulitnya sampai lecet gitu, kelupas juga ada kok. Bukan hal yang aneh lagi kalau musim panas juga ekstrim juga begitu ya. Bisa kering. Kan ada tuh luka atau berdarah sunburn, gitu. Ya, itu. Kalau musim panas juga sama sih, kayak gitu. Tapi pakai sepeda masih aman lah kemana-mana. Pakai sepeda masih aman. Dan itu terjangkau di mana-mana, berarti kotanya memang deket-deket ya jaraknya ya. Kan tadi kembali lagi ke yang awal tadi, Kagawa itu prefektur paling kecil di Jepang, jadinya kemana-mana cepat. Kemana-mana pakai sepeda juga masih terjangkau. Masih bisa diakses gitu. Jadi budaya mabok itu hal biasa lah di sana. Kalau di sana. Jadi pulang kerja nggak pengen minum sampai mabok. Ada pesta perayaan, entah ulang tahun, entah apa kenaikan pangkat atau apa minum-minum juga. Kayak gitu ya. Orang menikah
minum juga. Dirayakan dengan minum. Jadi mereka tergeletak di jalan. Sebenarnya kalau menurut saya itu salah satu healingnya orang Jepang. Oh, minum itu Iya. salah satunya. Oh, dia bukan seperti kita yang ke wisata gitu ya. Maksudnya kuliner. Kalau orang Indonesia senang banget kuliner. Kalau di sana makannya orang Jepang itu sudah tertata soalnya ya. Iya. Udah ini ya, mereka punya filosofi. Kenapa kok di Jepang itu semuanya pakai apa namanya mangkuk-mangkuk? Karena mereka sudah ditakar makanannya. Kalau bisa jangan lebih dari takaran, ya kan. Makanya badan mereka tuh semuanya tidak ada yang obes. Oh gitu. Jadi healingnya nggak kuliner ya, healingnya adalah minum. Sampai mabok. Iya itu dia. Seru. Kalau kamu sendiri healingnya tadi adalah bersih atau tidur? Ya, tidur sampai aja hibernasinya sampai berapa? 2 hari? Enggak lah. Tapi kadang juga kalau misalnya terlalu padat gitu ya, ada waktu dimana kayak walaupun di weekend itu tidurnya cuma 3 jam atau 2 jam doang. Itu berarti interaksi orang Jepang secara sosial itu dengan teman-teman, karena dia sibuk bekerja ya, kayak kamu lah contohnya ya. Itu kamu kumpul sama temen, ngobrol sama temen, entah itu teman kampus, temen di dorm gitu, itu gimana? Teman kerja gitu, ini nggak sih cuman sekedar hai gitu? Iya. Jadi jarang banget ngobrol kayak begini. Kayak gini atau kayak ngumpul gitu jarang. Soalnya masing-masing punya kesibukannya tersendiri. Terus kamu terkendala nggak di kampus gitu dengan teman-teman kampusmu yang rata-rata kan orang Jepang kan pastinya, sebagian besar orang Jepang kan. Itu mereka misalnya ngobrol, tapi kamu bahasanya semakin lama semakin terasah sih. Jadi masalah bahasa tidak masalah ya, dengan teman-teman Jepang maupun teman-teman di kerja. Tapi mereka gimana? Kamu mengikuti mereka kan tuh kalau kampus atau enggak, terutama yang kerja lah. Kalau yang kerja kan disiplinnya tinggi tuh. Kamu bisa ngikutin tuh dengan kedisiplinan yang sangat tinggi gitu loh. Bisa. Effort kerja yang kayak gimana tuh? Bukan bisa sih, harus bisa. Memang ditanamkan ya. Kamu kerja di sini harus menerima semua. Harus. Semua apa yang sudah jadi pertanggungjawabanmu kan gitu. Oh gitu. Tapi selama ini kamu nggak merasa kesulitan untuk adaptasi seperti itu? Sedangkan di Indonesia kan tahu kan. Karena saya gimana ya? Saya kan ada di negeri orang juga. Saya ngikutin aja apa kata mereka gitu. Kan ini emang tanah mereka, ini kerjaan juga dari mereka, jadinya saya oke. Saya ngerti kok, saya kayak cuma part time doang di sini. Jadi apa kayak suruhan apa mereka itu saya iyain aja. Karena emang kayak suruhan mereka tuh kayak cuma disiplin aja sih, lebih ke disiplin gitu. Nggak banyak suruh macam-macam. Nggak suruh macam-macam gitu, kayak kerja ini kerja itu, jangan ini jangan itu, udah itu aja. Dan saya ngikutin aja udah gitu. Oh benar-benar irit ya, irit omongan ya. Iya. Orang Jepang tandanya jarang berkomunikasi nih kayaknya, jarang ngobrol gitu ya. Semakin kesini makanya semakin ini ya, orang di Jepang itu kabarnya nih, sekolah-sekolah udah banyak yang tutup nih. Banyak berkurangnya angka melahirkan ya orang Jepang ya, bener ya. Mereka sudah malas menikah nih. Nah itu bener. Maksudnya kamu melihat sendiri bahwa TK tutup, SD tutup. Oh ya, benar. Itu di kota saya tinggal juga lebih dominan ke lansia sebenarnya. Jarang banget saya ngeliat anak kecil main-main di taman walaupun ada tamannya. Oh gitu, sudah benar-benar hilang satu generasi berarti. Iya. Wah, mengerikan juga ya. Kalau enggak lansia, ya paling anak muda, kalau enggak pelajar internasional, udah itu aja. Dan pemerintah juga ini ya, maksudnya dia sampai ya mau menikah, ayo saya biayain gitu ya, kayaknya kayak gitu. Saya kasih rumah, benar itu ya. Oh, Jepang sampai segitunya, karena saking anak mudanya itu dikit dan mereka nggak mau menikah. Anak kecilnya itu udah. Kalau kamu mau menikah apa enggak? Menikah. Pasti dong. Indonesia banget ya pokoknya. Kalau orang Indonesia menikah harus. Gitu ya, harus. Jadi tidak hilang dia walaupun 2 tahun di Jepang. Dan ini rencananya mau berapa tahun? 2 tahun lagi, 4 tahun berarti.
Saya kan lulus masih tahun ini sama tahun depan, berarti masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Terus rencananya ke depannya mau tinggal di Jepang bekerja atau pulang ke Indonesia? Mau kerja dulu sih di Jepang, karena sayang kan abis lulus masa ini pulang ke Indonesia. Lanjutin dulu aja di Jepang. Lulus kuliah langsung bekerja di Jepang ya. Mudah-mudahan bisa mendapat pekerjaan yang bagus dengan ijazah dari university. Oke, kamu mungkin bisa memberikan input-input atau masukan-masukan kepada generasimu nih, generasi Z kan gitu loh. Kira-kira kalau untuk sekolah di Jepang, apa tinggal di Jepang tuh menurutmu apa? Atau kamu tadi kan sempat jangan deh gitu. Oh iya. Sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya kalian itu pengen berangkat ke Jepang gara-gara ngelihat dari orang lain atau dari media sosial gitu ya, ngelihat enaknya gitu dan kalian mikir gitu ya kayaknya asik gitu dan kalian mikir pengen berangkat ke Jepang karena asiknya, mendingan nggak usah, mendingan kalian berangkat buat wisata aja, jangan berangkat buat kayak mengejar cita-cita ke sana kalau kalian hanya mikir asiknya, karena Jepang itu nggak seasik yang kalian pikirkan gitu. Kalau kalian bener-bener kayak serius mau ke sana tuh kalian bakal mikir kayak gitu, karena emang Jepang itu nggak seasik yang kayak orang-orang pikirkan gitu. Iya, tapi karena Jepang itu juga untuk anak-anak muda itu dunia wibu loh, dunia anime, kayaknya asik banget di sana, semuanya terpenuhi tuh. Kita mau anime apapun di sana ada, kita mau ngumpulin pernak-pernik yang berbau-bau anime juga, ini manga kan, ini membacanya melafal bukan manga. Manga, betul kan? Manga itu juga di sana tempatnya gitu kan. Itu kan seperti tarikan anak-anak muda, pengen banget ke Jepang gitu. Makanya saya tekankan tadi kalau misalnya tertarik ke situ, lebih baik datang untuk wisata aja. Jangan datang untuk tinggal dan menggapai cita-cita di sana. Keras karena di sana. Karena keras banget. Disiplinnya harus ada. Kalau misalnya saya ini mandiri ya, saya nggak kayak alhamdulillah selama 2 tahun lebih itu saya nggak pernah minta ke orang tua, dan alhamdulillah masih bisa ngasih sedikit rezeki saya kepada orang tua saya. Nah, untuk orang-orang yang kayak saya gitu ya, yang nggak dapat uang dari mana-mana itu, kalau misalnya nggak kerja itu ya nggak dapat uang. Jadinya kalau misalnya untuk orang yang malas-malas kerja atau yang kerjanya masih milih-milih gitu ya, yang saya tadi bilang sih, yang datang hanya untuk senang-senang gitu ya, mendingan jangan datang ke Jepang untuk menggapai mimpi gitu, jangan. Mendingan datang untuk wisata aja. Tuh Sobat Rumpi Asik, dengerin tuh masukan dari Mas Raka, bahwa kalau kalian tuh melihat Jepang tuh serba wah gitu ya, itu kalian emang harus sesuai aturan di sana. Di sana itu aturannya disiplin tingkat dewa, ya kan, otomatis kan. Terus tidur hanya 3 jam sehari. Paling pol 4 jam, ya kan, kayak gitu. Nah itu kalian harus kuat dengan tekanan-tekanannya juga kayak gitu. Makanya banyak sekali orang Jepangnya sendiri aja depresi ya. Apalagi kita yang lebih banyak rebahan nih, kaum rebahan. Betul. Di Indonesia. Di Indonesia mah kerja lembur dikit aja udah protes kayak gitu ya. Kalau saya di sana lembur malah senang, dapat duit lagi. Lembur yang penting badan terjaga terus ya. Untuk menjaga kesehatan mungkin Mas Raka ini di sana rajin dengan goes aja dia olahraga. Iya, dengan goes aja udah olahraga kok. Tapi suplemen itu juga dong maksudnya. Enggak kalau saya mah. Oh enggak ya. Yang penting gimana ya? Makanan juga harus bergizi dong, otomatis. Kalau makanan harus dijaga benar. Kayak di sana kan makanan otomatis kayak ikan hampir tiap hari dong. Enggak selalu sih. Tapi kalau misalnya mau juga bisa. Karena daerahmu kan bukannya daerah perairan di sana. Iya, daerah perairan. Kalau di sana itu, di daerah saya itu terkenalnya itu udonnya. Oh, udon. Di sini juga terkenal. Kalau enak ya? Iya. Asli. Kalau di daerah saya ini emang spesialis. Memang makanan khasnya udon. Karena emang kata orang Jepang itu nggak ada udon seenak udon Sanuki. Sanuki itu nama Kagawa pada zaman dulu. Asal muasalnya udon di situ. Iya. Nggak ada udon seenak udon Sanuki.
Seenak apakah itu? Enak pokoknya. Kayaknya kita harus ke sana. Ya. Diajak dong. Ayo. Asal mau kerja gitu ya. Asal mau kerja. Asal serius aja. Oke, Sobat Rumpi Asik, mungkin kalian masih penasaran juga dengan cerita-cerita Mas Raka di Kagawa, Jepang gitu ya. Boleh loh nanti bertanya di kolom komen Rumpi Asik di YouTube atau di IG, FB ataupun TikTok Rumpi Asik. Pokoknya tanya aja di situ, nanti kita sampaikan ke Mas Raka. Nanti Mas Raka membantu kita ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin banyak nih nanti Sobat Rumpi Asik yang bertanya, gimana sih Mas masuk ke Jepangnya gitu, Pak, melalui apa, beasiswa atau melalui LPK atau melalui apa gitu kan. Kan banyak jalan tuh biasanya ya kalau untuk sekolah di Jepang dan bekerja di Jepang gitu ya. Harus apa aja syarat-syaratnya untuk bekerja part time di Jepang gitu kan, pasti harus ada info nih kayak gitu. Oke, Sobat Rumpi Asik, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Raka dengan tema yang berbeda tentunya ya. Tema yang tetap menarik, tetap yang bisa diulik-ulik gitu ya. Oke, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.